Hai, pernahkah Anda berbisik pada diri sendiri? Ada apa denganku? Anda mencintai pasangan Anda, tetapi percikan itu hilang. Atau mungkin Anda selalu mendengar bahwa hasrat itu harus konstan, seperti saklar lampu. Tapi di hidup Anda, itu lebih seperti ombak. Kadang pasang, penuh energi. Kadang surut, sunyi senyap. Kita dibanjiri mitos. Pria selalu siap. Wanita butuh emosi dulu. Hasrat berakhir di usia tua. Tapi ketika kenyataan Anda tidak cocok dengan cerita itu, rasanya seolah-olah Anda rusak. Jika Anda pernah merasa bingung, sendirian, atau bahkan sedikit bersalah karena hasrat Anda berubah, video ini untuk Anda. Karena kebenaran yang akan kita ungkap hari ini adalah hasrat Anda tidak rusak. Itu hanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Dan memahami bahasa itu adalah kunci menuju koneksi yang lebih dalam, baik dengan pasangan maupun dengan diri Anda sendiri. Sebelum kita bicara tentang hasrat seksual, mari kita bicara tentang hasrat. Itu adalah inti kemanusiaan kita. Percikan untuk mencari, untuk tumbuh, untuk merasa hidup. Hasrat seksual hanyalah salah satu cara kita mengekspresikan kebutuhan dasar itu. Kebutuhan untuk merasa dilihat dan terhubung. Jadi hasrat bukanlah sekadar fungsi tubuh. Itu adalah bahasa tubuh Anda yang berkata, saya ingin merasakan kehadiran penuh lagi. Ini adalah jembatan antara pikiran, emosi, dan tubuh Anda. Dan karena hidup kita berfluktuasi, wajar jika jembatan ini juga ikut bergerak. Ini mitos yang paling lucu dan paling menyedihkan. Masyarakat menempatkan hasrat di kotak masa muda, tapi sains membantah. Orang berusia 60, 70, bahkan 80-an menikmati keintiman yang mendalam. Mereka tidak punya hormon yang sama, tapi mereka punya kebijaksanaan. Hasrat mereka berubah dari performansi menjadi koneksi nyata tawa dan keakraban. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan berani memintanya. Hasrat tidak berakhir, ia menjadi lebih bijaksana. Jika Anda sering merasa tidak berhasrat, padahal Anda mencintai pasangan Anda, ini bukan penolakan. Ini adalah biologi yang sehat. Mayoritas kita memiliki responsive desire atau hasrat responsif. Hasrat kita tidak muncul duluan, ia merespons konteks. Ia menunggu sinyal dari otak Anda. Apakah saya aman? Apakah saya merasa dihargai? Apakah saya punya waktu? Jika Anda stres, lelah, atau merasa tidak didengar, otak Anda menekan tombol. Tidak aman saat ini. Itu bukan karena Anda tidak mencintai. Itu karena Anda adalah manusia. Mari kita ubah pertanyaan yang menyakitkan ini. Jangan tanya, ada apa denganku? Sebaliknya, tanyakan, apa yang sedang dibutuhkan oleh hasrat saya saat ini? Hasrat Anda adalah termometer kehidupan Anda. Fluktuasinya memberitahu Anda. Mungkin Anda butuh tidur, bukan seks. Mungkin Anda butuh bantuan pekerjaan rumah tangga, bukan sentuhan. Mungkin Anda butuh kembali pada hal baru dan main-main, bukan rutinitas. Hasrat tidak hilang, ia hanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ingatlah ini, hasrat Anda adalah cermin. Cermin yang mencerminkan seberapa aman, seberapa dilihat, dan seberapa hidup Anda merasa di dalam diri. Anda hasrat itu cair, responsif, dan emosional. Dan apapun bentuknya saat ini, baik itu nyala api kecil yang lembut, atau kobaran api besar, itu valid. Keintiman sejati dimulai bukan dengan mencari apa yang salah, tapi dengan memahami apa yang ada. Mitos mana tentang hasrat yang paling mengena bagi Anda? Atau, apa satu hal kecil yang akan Anda coba minggu ini untuk lebih terhubung dengan diri sendiri atau pasangan Anda? Jika video ini mencerahkan Anda, berikan like agar pesan ini bisa sampai ke orang lain yang mungkin juga merasa sendirian. Dan jangan lupa subscribe untuk wawasan psikologi mendalam tentang koneksi, cinta, dan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, Anda tidak sendirian.